Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat keimanan. Mudah-mudahan nikmat iman yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mampu kita jaga dengan baik, sehingga menghasilkan iman yang gemilang di hadapan Allah, mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah serta meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam melakukan perjalanan dari Palestina ke Masjidil Haram dengan membawa istri beliau yang bernama Hajar, kemudian bayi yang sangat beliau cintai yang bernama Ismail. Selang beberapa waktu setelah sampai di Masjidil Haram atau di Makkah, Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan kembali perjalanannya. Kemudian Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tazhabu wa tatrukuna bi hadzal wadi allazi laisa fihi ins wala syai?" Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Kenapa engkau tinggalkan kami di sini, di lembah yang tandus, yang tak ada manusia atau sesuatu apapun? Nabi Ibrahim ketika itu menjawab dengan diam. Kemudian Hajar bertanya kembali, "Ahaza amarakallah?" Apakah semua ini adalah perintah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada engkau untuk meninggalkan kami di sini, melanjutkan perjalanan engkau kembali ke Palestina? Lalu ketika itu Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Hajar, istri yang solehah, menjawab, "Izan layu dayyibunallah." Kalau memang begitu halnya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami di sini. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan
Setelah sampai di sebuah perbukitan, Nabi Ibrahim kembali menoleh ke tempat anak dan istri yang ditinggalkan, sembari berdoa kepada Allah. Dan doa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku tempatkan anak cucu keturunanku di lembah yang tandus di samping rumahmu Baitullah, Baitul Haram, agar mereka mendirikan salat. Ma'asyiral muslimin, dari ayat ini apa yang bisa kita petik hikmahnya? Bahwa ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam jauh hari bahkan ribuan tahun jaraknya dengan kita sudah mengingatkan kepada kita agar mendirikan salat. Rabbana liyuqimus shalah. Dalam ayat yang ke-40 surah Ibrahim, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan termasuk juga anak cucu keturunanku. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim mengatakan wa min zurriyyati, sebagian anak cucu keturunanku. Kenapa Nabi Ibrahim tidak berdoa semuanya? Karena ternyata ma'asyiral muslimin, keberadaan manusia di permukaan bumi ini tidak semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan kalaupun ada yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku muslim, beragama Islam, tidak semua orang bisa mendirikan salat. Maka ibadah salat ma'asyiral muslimin adalah ibadah yang kategorinya juga sudah tua di dalam syariat beragama. Ibadah salat adalah bagian hal yang terpenting dari dinul Islam. Maka ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu kepadaku apa itu Islam. Lalu kemudian Nabi menjawab, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Engkau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat. Jadi salat merupakan bagian daripada arkanil Islam, rukun Islam. Maka orang yang meninggalkan salat berarti telah meruntuhkan nilai-nilai keislaman dari dirinya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan salat, mendirikan salat, mengerjakan salat, berarti dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang tidak salat, meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Begitu penting ibadah salat ini ma'asyiral muslimin. Bahkan kalau dalam Al-Quran, Allah secara langsung menyuruh agar setiap kita menyuruh keluarga kita untuk melakukan salat. Quran surah yang ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melakukan salat. Bukan hanya kita saja yang diperintahkan untuk salat, kita pun mesti menyuruh keluarga kita untuk melakukan salat. Siapa keluarga kita? Istri kita, anak-anak kita. Sejak kapan anak kita suruh untuk melakukan salat? Nabi menyuruh, muru auladakum bis-shalah iza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka kalau sekiranya sudah 10 tahun tidak juga mengerjakan salat. Maka renungan bagi kita ma'asyiral muslimin, ada orang yang begitu gampang meninggalkan salat. Ada yang begitu gampang karena bisnis, karena urusan ini dan itu, lalu mengabaikan tentang kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak orang-orang seperti ini, jangankan di akhirat nanti, ketika berada di alam kubur saja penyesalannya sangat luar biasa. Dan bahkan setiap hari kuburan memanggil setiap kita, "Ana baitut turab." Saya ini adalah rumah tanah, kata kuburan. "Fahmilil firash." Maka berikanlah kasur untukku nantinya.
jasad kita agar Allah berikan kasur. Apa kasurnya? Wa huwa amalus soleh, itulah amalan soleh. Dan di antara amalan soleh itu adalah solat yang kita kerjakan. Lebih-lebih solat wajib yang kita lakukan. Di akhirat nanti pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita juga berkaitan tentang solat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal pertanyaan nanti di akhirat yang akan diberikan pertanyaan kepada setiap kita adalah tentang solat. Fa in saluhat, kalau solatnya baik, faqad najah, maka dia adalah termasuk orang yang sukses, wa aflaha, dan orang-orang yang menang. Tapi kalau sekiranya solatnya bermasalah atau tidak melakukan solat, faqad khaba wa khasira, maka dia adalah orang yang rugi. Maka jangan sampai kerugian mendatangi kepada setiap kita nantinya. Ketika fisik masih diberikan kekuatan oleh Allah, ketika hati masih dihidupkan dengan nilai iman oleh Allah, maka dirikanlah solat, kerjakanlah solat. Kita yang punya keluarga, tidak ada arti harta banyak, anak cucu orang-orang sukses dari segi duniawi, tapi akhirat mereka terbengkalai. Kenapa? Karena tidak mengerjakan atau mendirikan solat. Keberkahan suatu keluarga adalah diukur bagaimana solat yang dilakukannya. Makanya Nabi mengatakan, nawwiru buyutakum bisolatin wa tilawatil Quran. Terangilah, percantiklah rumahmu dengan solat dan membaca Al-Quran. Maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bukan hanya dari segi materi, bukan hanya dari segi harta. Berapa banyak orang yang kaya, yang harta bendanya luas, banyak, tapi hidup rumah tangganya tak bahagia. Kenapa? Karena salat tak didirikan di dalamnya. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu, kita ingatkan generasi kita, anak-anak kita barangkali tetap salat ke masjid, salat berjamaah terus kita lakukan. Tapi bagaimana dengan generasi kita? Apalagi generasi saat sekarang ini yang begitu berat tantangannya, begitu berat apa yang ada di hadapan mereka dengan teknologi, dengan kecanggihan, dengan alat-alat modern dan lain sebagainya, sehingga banyak dengan sebab tersebut anak-anak generasi kita menjadi orang-orang yang lalai. Ada yang lalai karena main game saja kerjanya sehingga lupa melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkan kepada mereka bahwa salat adalah bagian daripada kebahagiaan yang akan kita dapati nantinya. Ketika kebahagiaan dunia kita dapati dengan harta benda, tapi akhirat kita lupa dengan tidak mengerjakan salat, maka kebahagiaan yang sementara tidak akan ada artinya. Tapi ketika orang mengerjakan nilai-nilai Islam, hatinya menjadi tentram dengan sebab zikrullah, dalam keadaan apapun dia, hidupnya insya Allah akan diberikan ketentraman, kenyamanan oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maka ingatkan kepada generasi kita khususnya untuk senantiasa mengerjakan salat. Jangan sampai nanti di akhirat, masalatakum fi saqar, apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka sakor, kata penghuni surga kepada penghuni neraka. Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin, kami dulu di dunia tidak melakukan salat. Kami sibuk main game, sibuk main HP, sibuk dengan duniawi, sibuk dengan jabatan dan lain sebagainya. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kesempatan masih diberikan oleh Allah, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena setiap kita masyarakat muslimin akan mengalami yang namanya penyesalan. Ma min ahadin yamutu illa nadima. Setiap manusia yang mati, dia mati dalam keadaan menyesal. Lalu sahabat bertanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah, apa yang mereka sesalkan wahai Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, in kana muhsinan, kalau sekiranya dia orang baik, nadima, dia menyesal. Apa yang disesalkannya? Alla yakuna izdada, kenapa kebaikan-kebaikannya tidak bertambah? Wa in kana musian, dan jika sekiranya dia orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang buruk perangainya dalam kehidupan dunia, penuh dengan maksiat, nadima, dia menyesal.
Apa yang disesalkannya? Alla yakuna nazi'ah. Kenapa dia tidak bertaubat dalam kehidupan di dunia, padahal waktu taubat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khotbah yang pendek ini menginspirasi setiap kita, tak terkecuali khatib sendiri, untuk bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah, lebih-lebih melakukan salat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.